Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya beserta nikmat-nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan seluruh nikmat-nikmatnya wajib kita syukuri. Dan oke, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sesuatu pengalaman. Di sini saya menemukan motor Scoopy mengalami suara kasar pada bagian spiti. Suara kasar yang ditimbulkan pada bagian spiti ini karena ruman rollernya sudah mengalami kelonggaran atau sudah mengalami kehausan. Yuk simak videonya. Jangan lupa subscribe channel saya, Wiwin Bengkel. Di situ kita lihat ruman rollernya pada bagian bos mengalami kelonggaran atau kehausan dikarenakan adanya gesekan-gesekan antara bos dan ruman roller. Gesekan ini terjadi karena tidak adanya pelumas atau kurang pelumas, bisa karena kurang grease atau bisa juga karena sudah terlalu lama dan mengakibatkan kehausan. Oke kawan-kawan, di bagian belakang ruman roller terdapat roller ya. Di situ rollernya berjumlah 6 biji. Nah, di situ kita lihat bahwa rollernya berjumlah 6 biji. Nah, kita lihat kembali bagian bos dan ruman roller mengalami kehausan karena kelonggaran. Itu nampak jelas bahwa bos dan ruman roller mengalami kehausan. Kehausan ini diakibatkan karena ya seperti saya bilang tadi, karena kurang grease atau karena sudah terlalu lama. Jadi untuk perawatannya saya sarankan untuk dibuka, diberikan pelumas atau grease atau minyak gemuk. Orang sini bilang minyak gemuk pada bagian roller. Nah, bagian karet tutup roller juga berfungsi apabila sudah mengalami kehausan atau kelonggaran. Ia juga akan menimbulkan suara-suara yang berisik. Oke kawan-kawan, di sini saya ganti dengan bagian rumah roller yang satu set. Saya ganti. Di sini saya menggunakan. Nah, di sini terdapat rumah roller yang baru. Mari kita lihat dulu. Nah, bagian bos dan rumah roller di situ terdapat bagus karena tidak ada kelonggaran atau kerenggangan. Yuk kita simak selanjutnya, kita pemasangan. Oke, sebelum pemasangan ada baiknya kita buka dulu, kita kasih grease dulu pada bagian ruman roller supaya bisa cukup bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk pemasangannya, pertama-tama kita pasang dulu ruman roller berserta bos-bosnya. Tapi saya sarankan sebelum pemasangannya kita bersihkan dahulu pada bagian-bagian bak spiti. Nah, untuk cara pemasangannya, lanjut pasang panbel dan pulinya dulu. Bagian puli ini juga sudah saya kasih grease karena di dalam bagian puli ini juga terdapat 2 bearing. Sebaiknya untuk keawetannya kita kasih pelumas atau grease dahulu sebelum kita pasang. Selanjutnya kita juga pasang kipas atau di sini disebut kipas roller yang berfungsi juga sebagai gigi starter atau roda gendeng. Nah, jenis motor ini Scoopy ini masih Scoopy yang model lama. Oke kawan. Oke, untuk cara pemasangannya seperti tadi, dan jangan lupa kawan-kawan ikat murnya dengan sesuai kekencangannya atau menurut feeling kita agar ia terasa kencang. Karena apa? Mur ini juga sering terjadi kendor atau terbuka sendiri karena kurang kencang. Jadi saya sarankan untuk bagian mur-mur pada bagian ruman roller
diikat sekencang-kencang mungkin, karena yang ditakutkan apabila ia kendor maka ia akan menyentuh bagian gigi engkol dan menyebabkan mesin tidak bisa berputar. Apabila ia menyentuh gigi engkol murnya, maka motor seperti ngejim atau motor mesinnya tidak bisa berputar. Oke kawan-kawan, saya ulangi lagi. Di sini saya menemukan Scoopy yang model lama yang mengalami suara kasar pada bagian bak CVT-nya, yang disebabkan karena bagian rumah roller telah mengalami kehausan. Jadi untuk perawatannya saya sarankan pada bagian rumah roller, apabila kita sering berjalan di area jalan berdebu, saya sarankan untuk sering-sering dibuka, dibersihkan, dan dikasih grease sebagai pelumasnya. Untuk grease yang jenis bagus, saya sarankan belilah grease yang khusus untuk bearing, karena grease ini cukup bagus untuk bagian CVT, karena dimana ketipisnya. Oke, lanjut. Karena pada bagian bak CVT ini tidak dialiri oleh oli, jadi pelumasannya hanya mengandalkan pelumasan secara manual. Maksud saya pelumasan secara manual ini adalah apabila kita buka, apabila ingin dilumasi harus kita buka dulu, bukan seperti mesin pelumasannya secara otomatis, adanya pompa-pompa oli yang mengalirkan oli-oli ke setiap jalur-jalur oli di dalam mesin. Tapi pada bagian bak CVT ini tidak ada. Jadi untuk pelumasannya saya sarankan secara manual. Bisa kita sendiri untuk melumasinya dengan cara kita lihat tutorial cara pembuka dan pemasangannya, dan bisa juga kita bawa ke bengkel terdekat atau langganan teman-teman untuk katakanlah untuk servis kepada para mekanik sepeda motor, biar mereka memberinya pelumasan atau grease untuk pada bagian bak CVT ini. Oke, di situ kawan-kawan juga ada gigi starternya. Gigi starter ini atau orang di sini disebut pinion. Di situ juga kita kasih grease pada tutup gigi penghantar starternya. Dan yang terpenting jangan lupa kawan-kawan, pada bagian gigi engkol juga kita kasih grease juga. Karena apa? Apabila bagian ini tidak ada pelumas, maka engkolnya akan terasa kasar. Atau kita injak kickstarternya, tetapi kickstarternya nggak mau balik kembali. Nah, di situ pada kesempatan ini saya sarankan untuk dikasih grease juga. Karena apa? Karena kita telah membuka pada bagian bak CVT, jadi kita nggak kerja dua kali. Kita kasih grease juga. Di situ juga ada kelahar pada bagian aspuli, kita kasih grease juga. Dan saya sarankan bersihkan dulu debu-debu yang menempel pada bagian bak tutup CVT ini, karena bagian debu inilah yang menyebabkan kehausan pada komponen di dalam bak CVT. Bisa dari debu, bisa juga dari pasir-pasir yang masuk ke dalam bak CVT. Itu salah satu penyebabnya, atau gram-gram yang lain itu juga bisa menyebabkan kehausan pada mesin, baik khususnya pada bagian bak CVT dan pada umumnya seluruhnya yang namanya komponen-komponen mesin. Jadi debu itu apabila ia masuk ke dalam ruangan mesin, ia seperti ampas, bisa kita ibaratkan seperti amplas. Jadi dia akan mengikis komponen-komponen yang sedang bergerak. Oke lah teman-teman, itulah video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang dimengerti oleh kawan-kawan.
kepada Allah saya mohon ampun, karena itulah keterbatasan saya. Tetapi saya di sini saya ingin berbagi sedikit pengalaman kepada teman-teman, baik mencari memprediksi penyakit suara pada bagian CVT atau juga cara pemasangan komponen pada bagian CVT. Okelah kawan-kawan, terima kasih sebanyak-banyaknya telah mengunjungi channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.